Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman AM4D. Ketemu lagi dengan saya, Vivin. Nah, kali ini kita bertemunya di mata kuliah yang lain secara online ya. Kita bertemu di mata kuliah manajemen pemasaran. Sebentar saya share. Nah, em, saya akan menjelaskan bagaimana ketentuan perkuliahan untuk mata kuliah saya kali ini. Karena perkuliahan masih daring, eh, jadi di sini saya lebih banyak menggunakan El Nino. Mungkin nanti saya jarang yang melakukan secara Zoom atau Meet. Saya lebih suka menggunakan video ini sehingga nanti teman-teman bisa memutar kembali. Dan saya akan membuat kuliah kita itu lebih santai, tapi bertanggung jawab. Jadi tetap mengerjakan tugas-tugas maupun diskusi yang saya berikan, tapi teman-teman saya beri kesempatan atau pelonggaran terhadap waktu. Jadi nanti saya jelaskan. Jadi nih ya, untuk manajemen pemasaran ini merupakan mata kuliah yang memberikan keterampilan manajerial di bidang pemasaran, baik yang bersifat strategis maupun operasional. Nah, di sini saya minta teman-teman juga harus menyiapkan kira-kira produk lah ya. Jadi di sini saya ingin teman-teman praktek langsung. Seandainya teman-teman itu punya produk, bagaimana caranya teman-teman ini melakukan pemasaran terhadap produk tersebut. Nanti sambil jalan aja. Tapi sambil dipikirin produknya apa nih, atau mau memasarkan produk apa nih, gitu. Syukur-syukur nanti teman-teman bisa berjalan sendiri. Atau misalnya teman-teman udah punya bisnis sendiri itu boleh. Nanti bagaimana cara pemasarannya, bagaimana komunikasinya, atau bagaimana uh, cara-cara editingnya untuk membuat flyer dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman yang mungkin udah jago boleh share bagaimana sih cara teman-teman memasarkan produk supaya produk itu penjualannya lebih banyak seperti itu ya. Tapi di manajemen pemasaran ini juga membahas materi-materi yang nanti kita lebih banyak menggunakan punya Kotler ya. Seandainya nanti teman-teman susah memperoleh materi, boleh melalui googling aja, tapi nanti sertakan sumbernya ya, teman-teman itu memperoleh materi itu dari mana. Nanti kalau ada kesulitan, boleh chat saya juga untuk materinya bagaimana. Nah, kalau ini saya nggak usah menjelaskan lebih lanjut ya, teman-teman pasti udah paham. Jadi kalau untuk nilai, tetap UTS dan UAS itu juga termasuknya bobotnya besar, dan nilai harian ini bisa dibilang ya nggak terlalu banyak karena sama dengan UTS dan UAS, tapi harapan saya teman-teman juga tetap harus menyelesaikan nilai harian, karena seandainya apabila nilai UTS atau UAS-nya jelek, saya harap nilai harian ini dapat menutup kekurangan-kekurangan dari nilai UAS dan UTS tersebut. Jadi tetap dikerjakan, paling nggak diisi presensinya, kemudian nanti dikerjakan tugas-tugasnya, kemudian diisi diskusinya. Saya rasa yang penting ikutin prosesnya aja. Nah, untuk tata tertib dan etikanya nanti saya jelaskan langsung. Intinya, saya akan membuka kelas itu lebih santai ya. Jadi saya ingin kelas saya tuh santai aja, karena saya yakin teman-teman juga untuk mata kuliah yang lain sudah pusing juga, apalagi dengan kondisi online ini yang kadang di luar kita nggak tahu kondisinya gimana. Mungkin yang kita mau kuliah ternyata lagi ada acara dan sebagainya. Saya ingin membuat perkuliahan ini santai dengan cara saya akan membuka kelas di hari Selasa. Jadi misalnya hari ini, misalnya sesi 3 gitu ya, sesi 3 atau minggu ketiga saya akan buka di hari Selasa. Selasa biasanya jam 00.10 gitu ya, saya udah buka, dan akan saya akhiri minggu tersebut di hari Senin di minggu depannya lagi. Jadi Selasa dan Rabu ini untuk materinya jadi satu aja digabung. Yang penting pada hari Selasa teman-teman harus isi kehadiran, di hari Rabu teman-teman harus isi kehadiran. Kehadirannya pun gampang kok, cuma tinggal buka El Nino, buka kehadiran, tinggal klik hadir, udah. Dan kehadiran ini pun saya buka juga termasuk fleksibel. Jadi saya buka hari Selasa jam 00.10 sampai jam 23.10. Tapi kalau kehadiran hanya satu hari. Yang saya akan buka dalam satu minggu adalah forum diskusi dan materi. Jadi misalnya hari Selasa, saya akan share materi,
atau mungkin hasil dari presentasi teman-teman. Kemudian nanti saya akan buka forum diskusi, dan forum diskusinya ini teman-teman harus isi dengan memberikan pertanyaan kepada presenter, dan presenter harus menjawabnya. Dan forum diskusi ini akan saya buka selama 1 minggu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dalam 1 minggu, yang penting teman-teman isi diskusinya ya, paling nggak satu kelompok adalah yang nanya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi nanti saya harap sampai akhir pertemuan semua mahasiswa aktif dalam mengisi diskusi, karena di sini nanti menjadi nilai harian juga. Untuk pokok bahasannya saya juga di sini udah jelaskan, dan pembagian kelompok sudah saya munculkan juga di sini. Misalnya di minggu pertama, yaitu minggu lalu ya, minggu lalu saya sengaja memang tidak memberikan materi. Di sini saya lebih ke mungkin perkenalan, kemudian RPS, kemudian pembagian kelompok, dan juga saya juga harus menyiapkan El Nino seperti itu. Jadi saya minggu pertama kemarin tidak saya gunakan untuk pembagian materi. Nah, di minggu kedua ini saya nanti akan menjelaskan konsep dan manajemen pemasaran, atau konsep secara dasar aja, konsep dan manajemen pemasaran, perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Ini nanti saya akan buatkan di video yang berbeda. Nah, di sini kemarin kan saya udah minta untuk membuat 6 kelompok ya, membagi 6 kelompok. Di sini saya minta misalnya kelompok 1 akan presentasi di minggu ketiga atau minggu depan. Jadi kelompok 1 harus siap-siap membuat materi ini. Langsung dibagi aja. Putri, Maulanisa, dan Septi akan membahas sistem informasi pemasaran dan perilaku pasar konsumen. Ini nanti dibuat PPT-nya. Jadi nanti saya minta dikumpulkan di El Nino, itu berupa PPT, kemudian PPT yang di PDF-kan. Karena kadang PPT kalau dikumpulkan atau dibuka di komputer lain, kadang geser formatnya. Dan link YouTube. Link YouTube ini berisi file presentasi. Jadi nanti teman-teman bergantian presentasi, boleh seperti saya gini, misalnya hanya sekedar cuma record dari Zoom, atau nanti mungkin hanya record dari handphone, kemudian diedit, itu boleh. Tergantung kreativitas teman-teman, atau mungkin teman-teman punya cara yang lain yang lebih kreatif, it's okay, boleh juga. Itu nanti teman-teman kumpulkan, nanti saya kasih tahu tempat pengumpulan tugasnya. Nah, di minggu keempat nanti nggak ada yang presentasi, tapi materinya sama dengan minggu ketiga. Jadi saya harap nanti di minggu keempat kita bisa bahas soal, atau mungkin bahas kasus, kemudian nanti kita bisa sharing, dan sebagainya. Itu di minggu keempat. Nah, ini berlaku juga untuk minggu-minggu selanjutnya. Minggu kelima, presentasi lagi nih kelompok 2. Sama tadi, seperti tadi yang kelompok 1. Minggu ke-6 kosong, tapi materinya sama. Nanti kita bisa gunakan dengan yang lain. 7 sama nih kelompok 3. Kemudian di minggu 9 udah UTS. Nah, di minggu 10 nanti kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan materinya. Jadi di sini nggak ada tugas. Saya harap teman-teman juga ada waktu lah untuk istirahat setelah UTS gitu ya. Kemudian nanti di minggu 11 kembali lagi dengan presentasi untuk kelompok 4. Minggu 12 kosong, 13 presentasi lagi, 14 kosong, tapi materinya sama ya. Dan seterusnya sampai UAS. Nah, saya harap supaya lebih mudah lagi nih. Ya, dari kemarin minggu 1, minggu 2, minggu ketiga juga hanya kelompok 1, nanti minggu keempat juga mungkin saya masih beri kelonggaran. Saya minta coba teman-teman yang lain kelompok 1 sampai kelompok 6 buat PPT-nya itu di awal-awal kuliah gini nggak apa-apa. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 6 buat PPT-nya aja langsung. Kemudian buat videonya juga sekalian. Jadi saya harap di 4 minggu pertama ini semua PPT udah selesai, presentasi udah selesai. Jadi nanti di akhir-akhir minggu teman-teman udah nggak ada beban lagi, hanya tinggal mengisi diskusi atau nanti mengerjakan tugas-tugas atau latihan soal dan sebagainya. Jadi semoga yang di minggu-minggu terakhir bisa lebih santai, jadi bisa lebih fokus ke materinya yang lain. Tapi nanti untuk materi-materi presentasi ini saya akan share di waktu yang bersangkutan. Jadi misalnya seandainya kelompok 3 udah selesai di minggu-minggu ini, minggu 3 atau minggu keempat, nanti saya akan share materinya kelompok 3 ya tetap di minggu 7 untuk di El Nino-nya.
Jadi nanti yang lain juga. Jadi tetap di minggu-minggu yang bersangkutan. Tapi paling nggak teman-teman udah santai, tinggal upload aja, tinggal isi diskusi aja, tinggal nanti ada kuis ya, tinggal diisi kuisnya, sebagainya. Karena saya juga nggak tahu kalau nanti dari dosen-dosen yang lain atau mata kuliah yang lain apakah ada tugas lain atau tidak. Jadi lebih baik diselesaikan di awal. Kemudian saya juga tidak akan sering-sering mengingatkan di grup ya, atau apa, mengingatkan ada kuliah gitu, nggak usah deh, teman-teman mungkin udah besar, udah paham ya, ketika misalnya, oke, hari ini ada kuliah, oh berarti saya harus cek El Nino, kemudian saya klik kehadirannya, kemudian saya lihat materinya, ada materi apa untuk hari itu, kemudian isi diskusinya, beri pertanyaan kepada presenter, presenter pun nanti akan menjawab, kemudian kalau sudah nanti minggu depannya pantau lagi apakah ada tugas, apakah ada diskusi, dan sebagainya. Jadi yang penting teman-teman bisa bertanggung jawab atas pengerjaan-pengerjaan soal atau pengerjaan-pengerjaan tugas ini ya. Saya rasa cukup, nanti saya akan, saya akan menjelaskan ke El Nino-nya ya. Untuk El Nino-nya, untuk El Nino-nya di manajemen pemasaran ini, saya udah share RPS manajemen pemasaran. Ini materinya udah ada di sini semua. Di ketentuan perkuliahan yang tadi saya presentasi itu juga udah di sini. Nanti link video yang sekarang ini nanti saya akan share juga di bawahnya. Kemudian, nah ini ada tugas presentasi kelompok. Teman-teman kelompoknya nanti mengumpulkannya di sini. Yang mengumpulkan cukup satu orang aja di dalam satu orang aja yang masuk kelompok. Jadi misalnya kelompok 1 yang mengumpulkan cukup satu orang aja. Karena di sini saya udah setting juga. Kemarin saya udah minta buat kelompok ya. Di sini saya udah share, udah setting juga kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa aja, kelompok 3 siapa aja. Jadi yang mengumpulkan cukup satu orang aja. Tapi jangan lupa ngerjainnya bareng-bareng. Kemudian ini untuk minggu pertama, minggu kedua, ini udah saya bagi juga. Minggu pertama kemarin ya, minggu lalu, ini abaikan aja, karena kemarin belum saya buat. Minggu kedua berarti minggu ini, teman-teman harus isi kehadiran, ya, di hari Selasa, dan hari Rabu. Ini mungkin nanti Selasa dan Rabu akan saya beri waktunya lebih panjang, supaya teman-teman bisa isi ya. Kemudian nanti untuk materi konsep dan manajemen pemasaran akan saya share juga, saya akan taruh di sini. Plus link YouTube-nya juga akan saya taruh di sini. Untuk minggu ketiga, sama teman-teman hari Selasa harus isi kehadiran, hari Rabu juga harus isi kehadiran. Di sini udah kelihatan siapa yang presentasi. Nanti di sini saya akan share materi dari teman-teman. Dari kelompok 1 berarti ya. Dari kelompok 1 saya akan share file PPT-nya dan saya akan share link YouTube-nya untuk teman-teman yang lain bisa dengarkan dari presentasi teman-teman. Setelah menonton videonya, isi diskusinya di sini. Diskusi kelompok 1. Jadi selain kelompok 1, berarti memberikan pertanyaan. Kliknya di mana? Di sini nih. Diklik di sini untuk berdiskusi. Klik di sini, kemudian di-reply, kemudian ajukan pertanyaan. Nanti dijawab oleh presenter. Nanti saya juga akan membantu menjawab di sini. Gitu ya, paham ya? Kemudian berlaku juga untuk minggu-minggu yang lainnya. Misalnya nanti di minggu keempat kan nggak ada yang presentasi ya. Tetap diisi kehadirannya. Misalnya nanti di sini tahu-tahu ada kuis nih, saya taruh di sini. Atau tahu-tahu ada latihan soal nih, saya taruh di sini. Atau misalnya kosong, saya minta kosong juga bisa-bisa aja, gitu, tergantung nanti kita gunakan untuk minggu-minggu ini tuh seperti apa. Dan seterusnya, nanti tinggal saya tambah-tambahkan di sini. Saya rasa cukup, nanti kalau misalnya ada kesulitan atau ingin bertanya, ingin tambahan materi, atau misalnya bukunya susah, itu boleh tanya saya, boleh WhatsApp. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.